radio. Nggak, bahkan lagi sekarang gue nggak tahu ya, mungkin tahu atau enggak, cuman pada zaman dulu lu punya mobil, lu parkir, selesai itu tape lu segala macam itu tuh, head unit itu lu copot, lu copot lu bawa pulang karena bakal dicolong orang, dijualnya di Taman Puring. Benar. Karena pada zaman itu pada pakai PT semua kan, pada cucau kan. Ini emang nggak kelihatan kamera ya. Cuman ini kopi tumpah di kaki gua. Oh iya. Cuman kalau di kita selatan dulu, kalau topi lu diambil itu namanya ditotok. Karena kenapa? Topi itu yang bagus yang jahitan 8 dulu Iya, dihitungin bener. Itu tuh pertama kita bakal dipalak dulu tuh. Dipalak. Beberapa tahap tuh palaknya. Iya, dipalak beberapa tahap tuh. Pulang. Baju gua masukin segala macam, terus kalau ditanya anak mana, bilang gua ini anak kasih Yesus. Karena sepengetahuan gua sekolah Kristen kagak ada yang berantem. Iya kan? Kalau dulu bawa mister nonjol ke atas. Misal lu nih, ini tas gini. Tangan lu masukin gini doang aja. Iya. Orang begini nih, Iya, udah ciut. Kalau dulu ada teman gua ada tuh kelas 1 SMA dipalak sama anak SMP. Ya ini. Lu. Iya. Yang bener lu. Dia pakai celana pendek, celananya segini, berbulu. Udah putih setebel gitu kan. Bawa duit SPP lah. Gua kan ngeri ya. Di kantong ada 7.000 nih. Banyak banget 7.000 banyak. Ada duitnya lo. Gitu. Nggak ada gue. Beneran nih, kalau ada gue periksa tas lu ya. Kalau ada gue semua gitu. Nah, fashion lu nih. Kita kan tadi ngobrolin tentang fashion tahun 90-an. Apalagi tuh. Memang lagi perempuan. Gojek lu masih ada. Gojek udah datang, Gojek. Ini salah satu fashion yang harus dibawa zaman dulu tahun 90-an. Betul. Halo, dengan pesawat 5708. Karena kita putus 3 kali ya, Mbak. Oke, di episode ke 7989. Betul. Ya benar ya. Anda Tapi jangan diulang ya. Ya oke. Besok-besok bawa catatan. Bawa catatan dulu. Di Potekan, podcast tentang kenangan anak 90s. Ngapain sih kita di sini lagi? Enggak, gua ini kali ini kita kan dari kemarin-kemarin tuh kita ngomongin soal cita-cita mulu nih. Oh iya. Ya kan berapa kali bintang tamu, kita mencoba untuk pakai bintang tamu ujung-ujungnya ngomongin cita-cita. Waktu zaman SMA sampai nyambung nggak sama realitanya gitu kan. Nanti lama-lama kita jadi kayak itu lagi, kayak podcast modelan live gitu apa? Anjay. Keren banget ya. Beol. Nah, kali ini juga sama nih bintang tamunya, dia sebenarnya junior kita jatuhnya. Oh. Iya. Kita keluar, dia masuk. Dia apa Cowboy Junior? Bukan. Bukan dulu junior. Bukan. Jadi ini kalau kemarin-kemarin tuh kan bintang tamu kita bawa cita-cita. Kali ini nih bintang tamu kita nggak punya cita-cita, bro. Dari awal nggak punya cita-cita. Nggak punya. Pokoknya nggak punya. Pokoknya lu lihat sendiri nanti. Jadi junior kita tuh kita keluar, dia masuk. Nah itu agak-agak gimana kan konotasinya kan. Keluar masuk. Ini aja kita orientasi sekarang kali ya. Oh boleh, Iya, benar. Iya. Orientasi. Tapi gue ngeri, badannya gede. Gue juga kecil. Kan gua. Oh iya. Dia podcaster juga. Podcaster juga. Podcaster yang sangat handal. Kita tampilnya aja langsung Kita ya. tampilin aja udah. Oke. Langsung. Musik. Bukan ya. Kakak kelas. Siap. Waduh. Senior saya ini. Senior. Kakak senior. Iya, siap. Tapi kita Duduk pada ya, senior. Oh iya. Udah periksa buku. Oh udah aman. Di tengah-tengah anak gorasik. Mau diapain? Ada bawa Kok barang. jadi kita yang takut? 20 tahun lalu nggak ada kejadian kayak gini nih. Nggak ada. Anak gorasik undang anak ter nggak ada. Gila aja. Semalam aja ditanya, lu gua apa TR? Iya. Oh masih. Tapi semalam banyak. si Tommy kan ada ketemu sama gue lah sama tim gitu tuh. Habis itu pas udah datang gue tanya, "Oh, lu anak 6 juga?" Karena gue baru tahu kan gitu. Pas ngeliat ini. "Lu gor TR?" Ngomong gor TR lama gitu. Gor sih. Nggak pede. Iya. Jadi bintang tamu kita anak 6 juga, angkatan 2000.
kalian pada lulus, gue masuk. Jadi 2002 lulus, gue 2002 masuk. Kalau Dimen kan yang dihitung pas masuknya. Pas masuk. Nah, jadi kadang-kadang kalau ketemu yang sejawat gitu yang dari sekolah lain, lo angkatan berapa? Selalu ngomong 2002. Lah, lu kan seangkatan sama gue. Gue agak bingung tuh. Oh, ternyata SMA lain tuh ngitungnya angka lulusnya. Kalau lulusnya tuh 2005. Dan kemarin tuh baru ada reuni lo ya. Reuni yang angkatan, 2005 angkatan gue, reuni satu angkatan. Wah, itu seru banget sih. Kayak reminiscing waktu SMA. Gue ketemu teman-teman gue yang dulu jelek jadi ganteng, yang ganteng jadi cantik. Tolong dipip ya. Sekelas sama gua. Oh gitu ya. Gue cerita juga lagi soalnya. Ntar tolong dipip dong. Itu mentereng banget lah. Gila tuh, itu bener-bener kayak 20 tahun yang lalu. Kagak berubah sampai sekarang anak-anaknya. Cakep-cakep ya? Iya, cakep-cakep. Ya lu lihat gue lah. Cakep. Enggak, bukan gua ini. Oh, iya. Obet. Gua nggak berubah dari saya. 2005 itu berarti angkatannya adik gua. Adek lu. Yang kedua. Betul, Lu kan veteran. Iya, kan Iya. tolol dia. Ikutin apa Adik dia. gua tolol. Adek dia namanya Men. Ayo. Laki-laki. Iya. Tapi udah ada dalam DNA dia tuh veteran semua sekolah. Iya. Bapak gua juga nyet. Wah serius lu? Wah parah lu. Tapi Gua SD malah. menurut gue tuh veteran pada zaman SMA selalu dianggap sebagai kegagalan pada zaman dulu. Pada zaman dulu. Padahal enggak lagi. Namanya sekolah ya. Namanya sekolah kadang-kadang ya naik apa enggak, ada yang naik, ada yang enggak, itu kan bagian dari proses. Betul. Setelah gue lihat sekarang juga teman-teman gue yang dulu nggak naik juga sukses aja. Sukses. Kita dulu sukses apa nih? Sukses sama lah. lah. Sukses ini nih. Sukses apa namanya di bisnisnya bagus, di pekerjaan Karena lancar. maksimalkan potensi yang ada waktu di SMA. Oh bukan, bapaknya kaya. Oh, apa zaman sekarang yang lagi rame generasi perintis sama Anjir. pewaris. Iya, Iya. itu si anak kecil itu siapa sih namanya? Siapa? Joshua Suherman. Bukan. Gua aja. Joshua Suher. Anak kecil dia takut hilang. Iya. Enggak, tapi benar bapak gua tuh dulu dari gua kecil, bahkan makanya gua nggak naik tuh juga Oh lu ada juga? nggak naik SMP tapi gua. Oh, kira dari Ya TK. bahasa bener sih. Gua nggak jatuh. Iya. Gua nggak jatuh Bener lagi. jauh dari Kayak pohon. ibarat apa namanya peribahasa tuh pagar makan pepaya. Iya. Kok pepaya? Kok pakai makan pepaya? Gak tahu sounds good aja. Biar rhymes. Bisa gila lu Bob lama-lama Bob asli. Tapi kita mau ngobrolin apa sih? Undang dia? Ini sepatu Reebok guys, gila yang baru ini. Oh iya, bumpernya juga nih. Iya. Gaya betul. Reebok gua kan Gaya banget. Iya sih. Iya, lu juga dong. Gua belum pakai jadi gua giniin aja. Oh, iya. Enggak, jadi kita mau ngobrolin Hmm. tampilan anak tahun 90 sama anak sekarang. Style. Style ya. Gila. Yang pertama anak 90 sih kalau sekolah negeri harus pakai sepatu ini karena sebenarnya all black. Iya. Lu ada putihnya dikit kalau boleh. Enggak boleh. Bener. Kesenjangan sosial, Bro. Bener. Iya kan? Bener. Kenapa tuh Bob? Kira-kira Bob harus warna hitam? Kenapa nggak? Penyeragaman sih menurut gue ini agak militerisasi menurut Kebalik gue. nih, pada di zaman luar itu ya. serbaguna, Hmm. sepatu dilepas semua, terus gimana? Balik, men. Iya. Punya, Waduh. Gue pakai dua-duanya. Anjay. Masih apa sih buat mosing-mosing? Ini Reebok juga. Iya. Gitu. Ya, terus lanjut. Tapi di zaman dulu, Ini keren lagi yang itu. Emang keren. Bintang tamu coy. Bintang tamu Iya. dia. lu dapat basian lu nggak nemenin sih kemarin ngambil. Iya juga. Iya juga. Oh, potekan tuh ada basiannya ya? Ada. Ya kan, ya Bucks lah. Di potek aja ada basian. Anak-anak jak move nih kayaknya. Anjir jangan. Tapi zaman dulu ya, lu pakai sepatu tuh Nah. nentuin kasta lu. Oh, banget. Iya kan? Iya, gini deh. Waktu gue SD kan gue dari grassroots ya, akar rumput kita nih. Akar rumput. Iya. Kemarin nih, kita kan tag nih ya, sekarang hari apa ya? Hari Rabu. Iya. Hari Minggu kemarin atau hari Senin itu Taman Puring kebakaran. Oh iya, bener. Taman Puring kebakaran. Wah, tuh. Waktu gue SD, let's say tahun 96, 97 gitu-gitu kan. Ya gue pengen nggak punya sepatu kayak Iya, Nike, Reebok, benar, segala betul, gitu. benar. Cuman kan karena dari keluarga akar rumput nih ya, gue nggak bilang miskin tapi mungkin pas gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi itu bukan pilihan yang tepat ketika lu ketika pakai sepatu mahal itu. Dulu mahal ya. Iya, dulu mahal. Nggak bisa. Dulu barang mahal. Unreachable. Betul. Akhirnya kaum grassroots kayak gue dan teman-teman, Yes. ya kita harus melakukan fake it to make it. Fake Betul. it, make it. Tempe ada jawabannya. Oh iya, Betul. Taman Thrifting. Puring.
Enggak, bukan trip juga, Bet. TP itu Taman Puring. Iya, Taman Puring. Tapi Iya. bisa kita tuh thrifting di situ dulu. Kagak ada bekas ada. itu. Lu nggak tahu lu blok berapa. Ada, Yang coy. bekas tuh cuma ini doang tuh tempat-tempat apa tape mobil. Iya, benar. Anak sekarang tahu nggak sih kalau tape mobil kalau kita dulu balik Nggak tahu. tape diambil. Iya. Yoi. Ada Sering banget. Nggak make sense banget orang sekarang kan. Karena gue nanya tip itu apa? Iya. Radio, baru tahu dia radio. Nggak, bahkan agensi sekarang gua nggak tahu ya, mungkin tahu atau enggak, cuman pada zaman dulu lu punya mobil, lu parkir, selesai itu tape lu segala macam itu tuh, Iya. head unit itu lu copot, langsung bawa. lu copot lu bawa pulang karena bakal dicolong orang, Iya, nah, iya. dijualnya di Taman Puring. Benar. Nah, Karena pada zaman itu pada pakai PT semua kan, pada cucau kan. Iya. Pada cucau semua. Nah itu gua nggak naik begitu. wah, pantes. Apa ngembat tape mobil? Iya. Pelak, Kriminal ya? dok mobil, Dok mobil, di iya. Taman Iya, Puring. Taman Puring. Nah, di Taman Puring itu banyak sepatu-sepatu palsu, tapi looks-nya kayak asli. Bener. Jadi itu ketika lu pengen punya sepatu kayak Reebok, nah Reebok Iya. dan Reebok. Lain ya banyak. Jadi lu pilihannya ke sana, dan kebetulan yang sepatu pertama gue beli di Taman Puring itu Reebok. Reebok. Gua bukan Shaqnosis. Shaqnosis kan Shaquille O'Neal Iya, tuh yang Shaquille gini. O'Neal. Reebok Pump Dia- lagi. Bukan, Oh, Reebok. bukan. Ada lagi cerita itu. Nah, Nah, Reeboknya tuh yang ini lambang Reeboknya di sini, Oke. terus ada garisnya putih. yang klasik Gini. apa? Klasik, sepatu basket. C2, C8, apa sih gue lupa. Pokoknya yang C lah. CX-5 kalau nggak salah. Ke mobil. Anjay, Mazda. Mazda. Bisa. Mungkin maksudnya bentar lagi mau endorse kita. Nah, setelah gue pakai, baru gue menyadari kalau kanan kiri itu agak beda. Iyalah. Beneran ya? Kurang what do you expect kan? Iya, apa yang bisa lu expect? Iya, abis Tapi itu kanan kiri kan, kanan kiri, semua iya. kan. gue inget sini tuh agak beda, ini agak beda, terus jahitannya beda lah. Beda. Iya. Abis itu gue pakai di sekolah. Gue bilang waktu itu sekolah gue di SD Gunung dekat Oh, SD Puring. Gunung. Iya, tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang, tinggal jalan kaki. Betul. Pada saat itu gue sering dari kalau pulang sekolah ke Taman Puring ngeliatin tukang obat. Kan after Krismon kan banyak tukang obat, orang Iya, jualan bener, kan, bener, ya. bener. Obat kuat. Obat kuat gitu. Perlu. Nah, Cialis. dikata-katain gue sama temen gue di sekolah di SD, kan pasti tiap SD kan ada satu anak kaya yang pakai sepatu asli yang Oh, selalu bener. merendahkan Bener. anak-anak kayak kita ya. Iya. Nah, gitu. Strata sosial. Yoi, jadi betul, betul. diinjek, abis itu palsu ATP, down gue. Abis itu gue nggak pakai lagi tuh sepatu Reebok, padahal tuh kan gue diminta sama nyokap ya. Iya. Terus dapat sepatu kan kalau anak dulu kan kalau nggak lebaran doang, Iya. ya kan. Iya. Jadinya gue balik lagi ke Kasogi. Kalau sobek beli lagi. Iya, karena ketika gue pakai yang palsu dikata-katain, dibully lah, dibully gitu. Akhirnya gue nggak mau lagi pakai yang palsu. Ya udah gue mending pakai yang kayak Majestic. Dulu kan gue belajar selalu di Majestic ya. Iya, Nyokap gue betul. kebetulan dulu guru di SMP 19. Oh. Jadi Esa Genangku. Esa Genangku, Esa Mokan. Esa Mokan, anjay. Jadi abis nyokap gue kerja dari 19, gue dari SD ke sekolah nyokap gue, terus kita sama-sama ke Mestik. pasar Mestik. Belinya di tangga-tangga itu tuh yang tempat Iya, orang jual iya, kaos, iya, 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 tahu, Kasogi, kan, Protete Kasogi. gitu-gitu. Sampai suatu hari gue inget kelas 6 apa kalau nggak salah, bokap gue yang jemput nih ke SD, jemput ke SD naik katana. Iya. Naik katana. Abis itu biasa dulu tuh ada kayak apa ya, ada paket hemat atau apa McD. Nah dulu ada Amigos, tau nggak Velbak dulu ada mall. Tahu. Di Velbak kan ada mall tuh. Gue nggak tahu. Orang Cinere, anjir. Lu anak Cinere, Bre. Iya makanya Tau nggak lo Velbak? Velbak. Velbak. Iya, Pak Bono. Oh, Pak Bono. Pak Bono sebelum Dulu deh. tuh Velbak. Seberangnya tuh kan Iya. ada yang udah dibakar, 98 dibakar. Ada Iya. pas sebelum lu ke Cipulir, nah kan sebelah kiri tuh ada Iya, mall dulu. ada. McD, ada nah, ada semacam sport station atau whatever gitu. Betul. Ada ya sepatunya ya beli di mall ya. Iya, iya. Reebok Pump lagi Hits-hitsnya. lagi Oh, hitsnya iya, dan naik-naiknya tuh. pada saat itu tuh kalau nggak salah lagi ini kayak yang model lama ada model baru jadi udah diskon 50% iya. berapa nih? Jadi 58.000. Yang bener aja lu. Iya. Di tahun Tahun berapa? berapa Iya, 58.000 kayak berapa ratus ribu? Lu aja jajan Di 300. Kasogi masih Iya, 15 anjay. Iya benar kayak gitu. Jadi waktu itu 58.000 tuh emang udah Mewah, mahal. mewah. Mahal. Gila. Karena aslinya tuh setahu gue tuh Reebok Pump itu pada saat itu ya baru keluar tuh 250-an. Seingat gua. Oh, iya. Air Jordan 300-an. Nah ini kayak kalau nggak salah 70% atau 50% 70% gitu. ya. Bisa Ini pokoknya udah ini ya. Kebelilah gue Reebok Pump. Dibeliin sama bokap gue. Itu pertama kali gue punya sepatu asli Asli. branded Reebok. Terus lu injek lagi nggak tuh temen? Yo, gue Lu akhirnya tahu nyampe kakinya. gue nyampe SD. Gue pertama kali pakai Reebok Pump gue tuh waktu itu tuh. Wis, kelas. Ada pompa, Pasti ada lu begini pompanya. terus. Yoi, Bisa tegang, bisa tegang. gitu-gitu. Lompat jadi tinggi kan? Yoi, Iya. sugesti. Asli, sugesti, cet, nombok aja Ada dar. gitu. Itu gue pakai sampai SMP. Anjay. Kaki lu nggak berkembang, men. Bukan ini kayak ini emang nggak kelihatan kamera ya.
Cuman ini kopinya tumpah di kaki gua. Oh iya. Oh iya. Kata lu gitu kan. Sorry. Apa? Oke, jadi itu akhirnya lu punya sepatu Reebok Pump, yoi. yang asli. Yang asli. Dan lu pakai sampai Sampai SMP, sampai udah hancur-hancur semuanya. Sampai udah kempes tuh. Iya, Bukan sampai pump udah nggak lagi. bisa dipam lagi. Oh, Iya, apa ditambal-tambal kan ke Iya. tukang tambal. Anjay. Tapi dulu memang waktu zaman dulu pun gua Reebok itu memang menurut gua emang paling mahal gitu. Jadi gua emang nggak pernah punya sampai Miskin. bukan miskin, bapak gua Pelit Nyalain banget. bapak lu mulu. Asli bapak disalahin mulu dari dulu. Lagi ulang Dari tahun. episode 1 disalahin mulu bapak, gue bingung. Tapi ya sih, Durhaka lu. zaman itu ya, gue ke Taman Puring. Jadi yang gue tuh sama teman-teman waktu itu pas kelas SMP kelas 1, bukan di Ciputat SMP-nya. Itu gue bawaan gue kalau ke Taman Puring Tas chip ya? Yoi, CP2. sepeda. Oh iya. Itu ngeri banget gue ke Taman Puring karena Betul. stereotipnya lu beli sepatu, abis itu lu dipalak lagi. Jadi Iya. balik lagi gitu Asli. kan. Pada zaman gue dulu di daerah Mistik yang tukang palaknya nama Amoy sama Bulus. Dua udah mati sih. OD semua kalau nggak salah. Cuman pada saat itu tuh gue setiap ke arah Taman Puring, gue udah pasti kena gue. Iya. Kita mesti rame-rame nih. Bener, Dulu ada bener. istilah ditotok juga. Ditotok itu Iya. lu totok topi. Iya. Kalau totok itu buat Betak, topi. kalau kita betak. Betak tuh di Kompas sebenarnya. Iya, Sekarang di mah nggak ada yang tahu di Kompas. Cuman Palak. kalau di kita selatan dulu kalau topi lu diambil itu namanya ditotok. Karena kenapa? Topi itu yang bagus yang jahitan 8 dulu gitu. Ah, iya, Iya, ada ada lagi. lagi. Dihitungin bener. Nah, Dihitungin. dulu ada triknya di Taman Puring, lu ngeliat yang asli apa enggak tuh bahasanya pres-presan dalam. Expression dalam, bener. Jadi ada jahitannya, Ada itu lu ngintip tuh. Kalau misalnya ada lem-leman, udah. Udah. Itu udah pasti KW, udah pasti palsu. Pasti. Gitu. Grassroots banget ini kita. Grassroots. Kalau anak orang kaya mah nggak bakal susah Nggak kayak ngerti. kita. Iya, langsung ke Lu poin tinggal tunjuk. Ah, Iya. Lu tinggal tunjuk 1, 2, gitu. 3. 8. Oh iya. Ya, 8 kan? 8. Delapan. Kayak gitu dulu benar. Terus Iya. kalau misalnya kita dulu pulang dari kalau gua malu berarti sama nunggunya ya. 611 atau CP2 kan lu? Gua kalau enggak, gua enggak berani gua naik CP2. Gua naik Biang Lala dulu. Oh, biang lah. Biang Lala. 15B. Gue lupa Biang Lala, pokoknya gue nggak yang lewatin Texas, lebih ngeri lagi. Iya benar. Gue lewatin area dalam. Nah dulu juga. Soalnya emang ketika kita pulang itu tuh kayak dulu sebenarnya gua ada jemputan. Cuman ketika lu udah ke SMP gitu kan lu kayak aduh naik jemputan nih, gua pengen Kayak gue pengen gantungan, Oh. kayak dulu kan kalau gantungan keren ya, Iya, gitu ya. Cuma masalahnya kalau pulang dari Mestik kan kita nunggu 611 tuh di deket polsek belakangnya. Iya betul. Itu tuh pertama kita bakal dipalak dulu tuh. Terus Pasti. dipalak. Beberapa tahap tuh palaknya Iya, nyampe dipalak lu berapa tahap tuh? pulang. Nyampe Gandaria dekat depan dulu sebelum ada Gandaria City ya. Iya. Yepuy, anak Yepuy. Yepuy. YPUI. YPUI, anak Yepuy itu. Anak Yepuy malak lagi. Lu tanya anak mana? Nah, dulu tuh cara gua nih defense mechanism gua ketika di bis baju gua masukin segala macam terus kalau ditanya anak mana bilang gua ini anak kasih Yesus. Karena sepengetahuan gua sekolah Kristen kagak ada yang berantem. Iya kan? Jadi itu saya dari kasih Yesus di mana? Di Sunter. Nah, ngapain di sini? Jemput mau nengok tante saya sakit di Fatmawati. Malak juga, habis cerita kayak gitu malak juga tetap. Kagak ngaruh. Terus style orang Malak dulu kan sama-sama ya. Iya. Misalnya anak bocah kayak gua gitu, teman gua gitu. Style pasti langsung kayak Ya. lu yang ngebukin adek gua kemana? Ah, iya. Iya. Enggak, kayaknya lo deh. Bukan, Bang. Kayaknya lo deh. Enggak, Bang. Sini ikut dulu, ya udah ikut dulu. Iya. Enggak apa-apa, lu barang-barang lo, lu taruh sini dulu duit lu dompet lu sini biar di situ soalnya teman-teman lu bakal ntar dia papain gitu. Ya udah habis itu singkat cerita enggak punya barang-barang lu habis itu udah. Itu sampai sekarang masih dipakai enggak ya? Teknik Masih, gitu, masih. teknik Nggak tahu deh, marketing Bang. gitu. Ada lagi Dari tekniknya. marketing. Ini tekniknya gini, Bob. Kalau misalnya lu duduk sendiri tiba-tiba dipepet, dia di tasnya cuma gini doang. Buka ada barang. Oh iya BR. PR. Iya. Udah lu diem aja. Langsung apa yang bisa lu kasih lu kasih. Yoi. Dia nggak banyak ngomong, pokoknya gitu aja. Kaget gua kira mau Biar- ngomong biar- BR. Alpina men aja. BR gua mana BR gua? Kalau dulu bawa Mister nonjol ke atas. Gua bayangin deh ini tas. Legend banget Ini tas tuh cuma segini kok bisa muat celurit ya? muat Iya. dimodifikasi. Yang kecil gitu ya. Plug and play. Kalau enggak ini cara malak tuh gini nih dulu nih. Misal lu nih, ini tas gini. Tangan lu masukin gini doang aja. Iya. Orang nggak Jadi Nah, orang begini nih, iya, udah Gimana ciut. gitu. Yo. Dan kenapa harus Alpina dulu ya? Enggak, tapi Lu sama Alpina. enggak, tapi pas dibuka Pas dibuka? tangannya. Yeay.
Tahu tuh begini anjir Tapi banget. kancing ini juga Kancing ini nih buat anak sekarang ya. Kancing ini dulu tuh dicabut buat jadi gelang-gelang. Betul, Jadi dari apa? Dari sama tali. kalau lu tahu asli apa enggak lu gini nih. Lu basahin terus itu anti air apa enggak? Masuk air. Nah, ini air apa enggak gitu. Lu enggak nyangka kan gua beginian kan? Nyangka lagi. Lu ngundang orang tepat, Jal. Alpina, Iya, men. bener-bener. Gue inget tokonya Alpina, dulu bro. ada di Lebak Bulus. Yoi, Lebak Bulus sebelah kanan. Iya, Iya. Pasar Jumat, Pasar Jumat ini. Pasar Jumat, Pasar Jumat. Lebak Bulus Komplek di situ. komplek PU sebelah sini. Bener, ada. bener. Gede banget Alpina. Gede banget Alpina. Ini ori by the way. Anjay. Oriental. 800 deh gue lepas. Dia mana? Memorinya kan banyak, Cok. Itu juga. Buat Oke. properti lu ini. Enggak, banyak dosanya itu. Kita giveaway ya. Bawa barang banyak nih dulu nih. 800 banyak dosanya, males Buku gua. cuma buku penghubung doang Iya, isinya buku kan. sama doang. Instan, iya. Kayak anak STM. STM. Kalau dulu ada teman gua ada tuh kelas 1 SMA dipalak sama anak SMP. Ya ini. Lu? Iya. Yang bener lu. Dipalak sama anak SMP. Anak 85. 85. Nyokap gue pernah jadi kepala sekolah 85 tuh. Dipalak sama anak SMP. Hari pertama, Hari gua masuk- pertama. hari pertama masuk. Kan gue masuk temennya belakangan. Iya. Terus seminggu setelah pas hari pertama gue masuk, terus pulang naik 610. 610. Sampai Pondok Labu ya? Pondok Labu. Pas lagi baru di pasarnya itu, gue sama lu tahu Dendo yang tahu, ya pokoknya adalah teman gue gitu. Orang kecil, tapi bukan anak situ juga, anak Kalau orang nih, Pak. Terus tiba-tiba diberhentiin, wah gitu-gitulah biasa lah. Dia pakai celana pendek, celananya segini, berbulu. Udah putih setebel gitu kan. Enak gue nih. Terus bilang gitu, dari mana lo? Baru masuk sekolah lo ya? Gini. Ya biasalah, ada duit nggak? Di tas gue, karena baru masuk, baru pindah kan, bawa duit SPP lah. Oh. Gue kan ngeri ya. Iya. Di kantong ada 7.000 nih. Banyak banget tuh 7.000 Banyak. baru masuk Banyak. aja. Katanya. Dulu jajan gue 1.500 dulu. Hari pertama, karena biasanya gue juga jajan cuman berapa? 2.000. Ya segituan kan. Nah, Iya. terus udah gue masukin sini. Ada duitnya lo. Gitu. Nggak ada gue. Beneran nih, kalau ada, gue periksa tas lu ya. Kalau ada, Kalau ada gua gua ambil ambil semua. gitu. Oh iya. Aduh, gue ngeri nih gue. Si Dendi ini bilang, nggak ada gue, gitu kan. Udah tahu lah SOP-nya gimana gitu kan. Nah gue kan nggak pernah nih. Orang gue SMP aja nggak pernah lewatin lampu merah gue. Udah terus habis itu, gue ada 7.000 nih. Ya udah sini, diambil sama dia. Nih 2.000 buat ongkos. Masih ada. Masih ada. Lumayan berdua ojek. Udah akhirnya dia itu jalan lah gue pulang kan. Itu amat sepanjang perjalanan sampai sekarang tuh si Dendi. Ya, mana SMP. Itu kan melekat sih. Sama kayak misalnya, itu tuh kalau di anak SMP sama kayak misalnya lu berak di sekolah, berak celana. Oh iya, umur hidup lu sama. bakal dikenang sebagai Itu akan itu. jadi apa ya? Label lu tuh kan. Gila. Lu SMP di mana sih? SMP SMP. SMP-nya di Dede. Oh, Dede, Iya, Dede Daktika. Nah, anyway, Bob. Gue pengen tahu sekarang kesibukan lu apa, Bob? Gua podcaster juga sama kalian. Mantap. Terus gua ada tergabung dalam satu band. Yoi. Terus udah sih gitu aja. Nge-host acara. Dulu kan lu sempat jadi penyiar dong ya? Iya sempat. Dulu basicnya gue produser dulu. Oh, Jadi dari produser, habis itu naik jadi ya asisten program director, habis itu jadi siaran. Sama-sama anak radio kita. Oh, di mana? Gue di Prambors Female Group. Oh, Paul Smell. Zaman Arlinga Panega, Angga. Lah, Angga jadi di gua. Nah. Pas zaman itu Angga jadinya ke Cosmopolitan. Benar. Jadi gua manggilnya Pak Kepala Sekolah. wah, dulu terakhir gue produserin si Angga. Ya, habis itu produser Angga di Female After dulu sore. Iya. Nah, jadi kita ngobrol aja saya anak radio. Industri sore. radio, Bro. Iya. Oh, habis ini gua nih bahas nih. Lanjut. Iya, jadi ya udah di radio ya bareng-bareng zaman itu Ari Daging sama Desta. Masih ada apa ya, Indonesia udah cabut. Jadi Oh, abis Pak Ayam Bu Ayam lo ya? Iya. Ya gue dengerin radio tuh gue emang dari dulu tertarik sama radio dari zaman Pak Ayam Bu Ayam sih. Jadi ya salah satu impian gue kerja di radio kejadian dan sebenarnya gimana gue sampai sekarang jadi kayak sekarang kerjaan gue and everything itu karena gue ada di Hard Rock FM karena networking segala macam teman-teman sampai sekarang gue datang tuh dari waktu gue kerja di radio itu. Lalu ngeband apa? Ngeband. Gue ada band. Masuk nih anak musik. Dan Musik nih. Masuk ya. Jadi gue tahun lalu diajak gabung sama band sama Kiki Ucup.
Kiki Ucup Kiki Ucup Pestapora. Nah, akhirnya gue punya band namanya Fart. Itu lu. Iya, gue Anjing nggak tahu. Kiki Ucup, Pandu Morfem, sama Eno Netral member gue. Lu juga kan Piwi Gaskin nih. Lu pilih Gaskin kan? Nggak usah disebut Tapi labelnya. Tapi si Sama dia. Doci Piwi Gaskin tuh ngebantuin di produksi kita juga. Kayak misalnya ngebantuin musiknya, ngebantuin lirik tuh dia ada dari dia juga sih. Karena dia teman-teman juga kan minta bantuan lah. Saya support. Gue gosip nih gimana nih? Ya, jadi mulai per tahun lalu sekarang gue ngeband juga. Ngeband terus ya. Baru balik gue kemarin dari Lumajang. Kita kemarin gig di Lumajang, Jawa Timur. Ada gig. Tapi sebelum Fart ini udah Gue emang punya gitar banyak, punya efek banyak, cuma main di kamar doang. Kalau nggak main di ini dulu di basementnya Robert tuh ada studio sama bangnya. Ya, dulu kita main System of a Down nih. Chop suey. Chop suey. Kalau lapar lu makan kakap. Kalau makan kakap sampai kalap. Kalau kalap perut megap-megap. Oh gitu dulu nyanyi lagi. Berarti nggak jelas dah. Sama Berarti baru ikut format band itu baru-baru ini. Baru sebelumnya gue ada duo elektronik itu namanya Miroslav. Nah, Anjing Miroslav itu gue vokal dan gitar, sama satu lagi ada temen gue Dana, dia yang main synth dan aneka macam elektronik itulah gitu. Jadi itu lebih ke industrial techno whatever, nggak techno juga sih, kayak dark wave lah. Oh, kira dark job. Ya. Dark wave mah gue sehari-hari. Gitu. Ya. Gila ya. Nah, fashion dulu nih. Kita kan tadi ngobrolin tentang fashion tahun 90-an. Apalagi tuh. Apalagi yang keluar. Pager. Pager lu masih ada. Gojek udah datang, Gojek. Ini salah satu fashion yang harus dibawa zaman dulu tahun Betul. 90-an. Betul. Halo, Guys. dengan pesawat 5708. Iya. Sana kita putus 3 kali ya, Mbak. Masih yang baca itu. 3 kali ya, Mbak. Pakai tanda seru. Ya tuh. Pager. Apa mereknya? Motorola 318125. Ini gue dulu pakai ini waktu SMP. Wih, berarti lumayan loh udah pakai itu SMP. Enggak, jadi ini tadi punya bokap gua. Oh, Karena lu ngebetak lo. Bokap gua naik ke Nokia pisang. Iya. Ini buat gua. Tapi masih ada nggak operatornya sekarang tuh? Nggak ada lah, kan lu bisa WhatsApp. Ada yang lagi apa ya? Gila, gimmick gua banyak ya. Yoi, keren coy, keren. Gak nyangka kan lu gua bawa ginian? Gak ada yang tahu kan lu? Oh, 90-an apa? Gue demen nih, gue demen. Pager. Masih ada nggak nih ya? Udah nggak ada lah pasti. Ini jual di pasar Bayoran Lama. Sebenarnya tahun puring masih ada, cuman kebakaran kemarin. Iya, Nggak ada, aduh, Pak. parah sedih sih. sih itu. Itu dari punya bokap gua tuh dari dulu. Disimpan. Tapi bener loh, di zaman itu kita handphone pertama kali keluar tuh kan Nokia pisang itu ya. Oh, nggak Sagem dulu. Sagem Yang dulu. itu loh yang buat nimpuk anjing. Iya benar. Oh iya. Iya. Tapi kan kita yang trennya ya Nokia pisang. Nah, itu yang jedernya gara-gara The Matrix. Dan lu kalau misalnya lu ke Blok M Plaza atau ke PIM lu bawa itu lu tenteng. Tenteng. Lu pegang. Benar. Lu harus tunjukin lu punya handphone. Iya. Paling gawat dulu kalau punya ini Ericsson Hue. Oh iya. Oh yoi. Anak kepala ya? Iya. Warnanya orange lagi. Orange. Gue inget dulu si Bambang punya Sony Ericsson T29 yang tipis banget. Gue juga punya tuh. Dimain-mainin ya. Iya, wah, udah kelas 1 dulu tahun depan dia punya tuh. Iya sih, Punya tapi dua Bambang coy. sih, iya. Punya T10s, T29 sama T10s. Dimain-mainin di Iya, sekolah. di kelas tuh dimain-mainin. Ya dulu kan kita bahkan ini apa ringtone. Oh iya, ringtone. Dulu ringtone harus ringtone. pakai apa? Gue ingat banget dulu ringtone gue ini apa namanya? Waktu SMA ya. Ya. Nelly. Dilema. Gue susu murni KPBS. Serius. Gitu tuh. Terus kalau nggak salah tuh gue ringtone-nya ngeliat dari majalah atau apa? MBS. Iya, lu Iya. harus ada kode-kodenya gitu ya. MBS itu adalah kitab penting buat semua anak SMA. Iya. Betul. Karena kenapa? Benar. Pada tahun 90-an cowok mau dapet cewek, lu harus pertama bisa main gitar. Iya, Kalau nggak main gitar lu main basket. Yes. Yes. Lo berantem, Bener. kalau punya BMW ke sekolah. Nah. Seribu dari itu, mendingan lu belajar yang 4 ini. Kalau lu nggak punya itu, atas lu harus kayak gini kan. Bener. Jadi dulu gua tuh MBS, gua perhatiin banget misalnya cewek yang gue incer, wah lagi sekolah gue ini nih, wah gue harus belajar lagu ini. Begitu. Iya kan. Kalau nggak ribut kalau nggak bisa ribut ya udah minimal bisa main gitar. Iya. Dulu tuh Bener. wajib banget dulu tuh. Anak sekarang kan kalau pengen keren cuma tinggal joget-joget depan HP doang. Begini-begini. Looks like a dumb. Tapi ya lu kalau nggak jadi anak basket, Apa itu? anak band, anak mobil. Iya benar. Atau berantem. Iya. 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 Ada anak zaman sekarang. Siapa? Lo kalian berapa?
2001. Wah. Anjing pada ketawa lagi anjing. Kan dia manggil kita Mbah. 2001. Itu relate banget kita kan segala sesuatu berkaitan sama fashion. Tapi zaman itu ya baju-baju angkatan kita tuh masih pakai bootcut ya. Iya, Iya, Cutbray. Cutbray? Enggak, Cutbray SMP, kita SMP. Kok SMP lu? Ya kan beda Iya. dia kita Gue cara pendek. Tapi lu masih bootcut kan? masih bootcut. Gue sih waktu itu SMA lumayan agak Cutbray dikit. Agak cutbray dikit, tapi Iya. ngatung kan tetap. Iya. Ngatung kan? kan. Indis Bukan. gue. Bahkan ada yang Cutbray yang Pakai resleting ya? iya pakai resleting iya, ya, iya. atau tambahan jadi kelihatan begini. Iya, ada kayak kayak gitu. apa ngembang dikit. Baju ya. juga dikecilin dikit. Baju dikecilin banget. Gitu. Iya. Model-model ini Arafik tau lu. Anjay, 04. Anya. Nomor kecil bro, nomor kecil bro. Gila. Lopor aja. Dia lagi nomor kecil ingat. Nomor kecil bro. Berarti lu nyampe duluan tuh. Ya fisik gue paling bagus. Jensan. Bisa. Bisa. Emang gue semakin dewasa semakin sombong. Iya, kita naik ke Gunung Gak Sari apa-apa, doang gak ya. apa-apa. Gak apa-apa, sombong itu salah satu sifat setan soalnya Bob. Gak apa-apa, aman. Ya tapi bener lagi. Dulu angkatan kita siapa ya? 01 ya? Si Zega. Oh, Zega. Zega Oh, kita masuk. Adi. Adi. Iya, Adi. Bisa Adi. Syaratnya berat nggak sih? Dapat kosong berapa? Diundi. Ya lebih berat, yang jelas lebih berat daripada jadi gorasik sih. Ang. Dulu kalau di buku tahunan ya. Enak 20 tahun udah berlalu, udah santai ngomongnya. Kalau di buku tahunan kita ngomongin notesnya gitu. Kita hidup Untuk berani mati bukan berani hidup. Kita hidup Berani ya, hidup. sorry, kita ditempa untuk berani hidup bukan untuk berani mati. Ah, Balik. iya. Untuk berani hidup bukan berani mati. Karena iya, waktu gue PGH tuh kayak 3 hari di gunung, makan di Taker, kita nggak boleh minum sampai disuruh minum. Jadi kita udah long march berhari-hari, Berhari-hari. aus gitu tuh gak boleh minum cuy, sampai harus rame-rame. Kalau misalnya udah ke gap minum satu orang, semua harus kena. Untungnya hujan lebat. Gitu dong. Oh, Oh, iya. kan pakai ponco gue tak mungkin. Pas disuruh minum, gue minum dikit aja. Yang orang aus beneran kan. Kalau gue sih, ya lah namanya kan bertahan hidup kan, kita bertahan hidup. Survivor. Kan itu kan bekas-bekas pohon-pohon ya, bekas tai monyet kayak apa kayak gue minum. Tai monyet aja. Tapi buat yang nggak tahu jadi di SMA 6 itu memang ada 2 ya. Oh iya benar. Ada Gorasik sama Trupala. Tapi Iya. nggak tahu sekolah lain ada juga. Kalau Trupala kan pada intinya mereka yang suka naik gunung pecinta alam. Betul. lah ya. Pecinta alam. Pecinta alam. Dari zaman dulu Trupala tuh udah ada. Oh, dari tahun Dan- 74 Iya, 75. 74 75. Kalau Gorasik kan baru di era 90-an ada Iya. gitu. Dan banyak kan memang anak-anak Gorasik nih anak-anak yang apa ya, basket apa segala macam Iya. olahraga. Dan tongkrongannya tuh dibedain gitu kan. Anak-anak Gorasik di apa? Sisi yang Warsam. dekat Gultik dengan Warsam. Si Trupala depan sekolah. depan sekolah. Warning kalau Warning, betul. Terus Kalau sekarang bukan parkiran- warning, coy. Parkiran tuh dari gerbang sampai warning itu tuh biasanya anak TR doang. Anak Iya, Gorasik tuh betul. yang dari teknik sana sampai ke Betul, sampai ke iya, parkiran. sana tuh Itu biasanya. ada peraturan tak tertulis tuh. Asik. Iya. Ada peraturan Bahkan anak tertulis. Gorasik juga kalau misalnya ada kosong dia nggak akan parkir Nggak di akan situ. parkir di situ. Begitu juga anak TR. Betul. Iya. Gitu. Jadi Dan- itu. Biar yang nggak tahu tuh anak Gorasik sama TR tuh they don't like each other ya. Iya. Berantem, kita tuh berantem. Kita berantem. Berantemnya tuh simpel banget. Misalnya gue pakai jaket TR nih. Iya. Terus si Robert megang jaket TR gue, tuh harus partai. Oh iya. Dan kadang-kadang kita nggak mau partai ya, cuma ada tekanan dari instansi kan. Jangan kayak yang dari Gora juga, ini menyangkut Gorasik nih, yang Trupala juga, ini menyangkut Trupala. Jadi kadang-kadang kalau ribut juga, Tapi harus yang lucu- berantem lagi gitu loh. Yang lucu kalau di kelas kan gabungan Hmm, macam-macam. iya. Kita akrab kayak bercanda Akrab, aja gitu bercanda. kan. Cuman giliran keluar dari kelas tuh, wah kebanggaan sendiri lu Yoi. anak Trupala, lu anak Gorasik, Betul, betul. bela banget alma mater ya Oh, kan. bahkan gue bukan termasuk ini ya, cuman pada saat itu tuh ada yang Trupala banget dan Gorasik banget, yaitu adalah anak Trupala yang ini nih, yang gue banget tuh maksud gue nggak bakal ngomong anak Gorasik atau main sama anak Iya, Gorasik. iya, iya. Begitu pula Gorasik. Gue tuh termasuk bukan yang itu, karena gue main sama anak Gorasik, gue santai, tanya dia. Iyalah. Iya. Jadi kayak gue main sama semuanya. Semuanya. Sans Iya. pada saat itu. Cuman emang nggak banyak banyak kayak gitu. Cuman ada juga yang ekstremis lah. Iya, Iya. ekstremis. Ekstremis, bener, Ekstremis ada, sebenarnya. ada. Iya sampai anti segitunya. Kalau ya. lu nggak mau masuk dua-duanya, pilihan lu cuman Rohis. Rohis. Iya. Betul. Atau paskib. Atau Paskib. Gua enggak. Tapi nggak di Paskib sendiri ada gorternya. Ada. Ada. Nah, ada. Ya Rohis lah. Tergantung ketuanya kan. Ya betul. Dan biasanya ketua OSIS itu anak gor. Ya, biasanya. biasanya. Tapi ketua klasik anak PR. Iya. Iya, Iya. benar. Gitu. Iya lagi. Tapi sekarang Trupala udah resmi di SMA 6 ya. Iya, Waktu iya, angkatan gua tuh udah keluar. Keluar. Keluar Udah ya. keluar, tapi gua nggak tahu sekarang jadi udah resmi lagi di Iya, Iya, masuk lagi. Nah, gua rasa udah resmi.
Waktu itu angka pengesahannya SIM-nya belum keluar. Belum keluar ya? SPK belum keluar ya? kita gerakan di bawah tanah aja. Iya. Yoi. Underground aja kita. Tapi lucunya, keluarga besar gua dari bokap itu TR semua. Karena pada zaman Dulu, 80 lu kalau nggak masuk TR kelar hidup lu. Iya, benar. Gue rasa itu terjadi karena tekanan dari Trupala sebenarnya. Karena gue akuin Black Power pada saat itu kan. Kalau iya, orang gue tuh Black Power itu kayak lumayan menekan orang-orang yang bukan Trupala. Jadi kan besi kalau ditempahkan makin gila ya. Ya kan akhirnya yang kaum ter ini nih akhirnya gue anti Trupala deh, antrup jadi gitu. Make sense sih. Dan memang yang banyak banget tawuran zaman itu anak-anak Gorasik. Iya betul. Sampai gue tuh ada kejadian lucu waktu 70 sama kan kalau Trupala tuh nggak ribet 70 ya. Anak Trupala tuh bisa jalan 70 loh. Iya. Bisa Iya, jalan. bisa. Maka inilah kenapa gunanya ini. Wah. Ini buat dinotis orang. Aksesnya, akses. Iya, jadi kalau misalnya Village-nya. ini kalau misalnya gini, Village-nya. woi masukin baju lu, gue kayak, woi, siap. Anjir. Gue Trupala bro. Kamu sering minjem tali sama gue. Ini podcaster sejati nih. Bridging-nya bagus nih. Cakep. Cara Abis itu pada zaman itu ya, misalnya anak Trupala, anak Gorasik lagi berantem 70, kan kemungkinan besar akan ribut di depan Warni. Iya, benar. Betul. Anak Trupala bener-bener cuma ngeliatin doang. Ngeliatin Tapi doang. kita walaupun kita maksudnya gua nggak urusan sama 70, gua nggak urusan sama Gorasik, tapi kalau misalnya disayurin kita bantuin. Maksudnya anak Gorasik lagi disayurin. Iya. Sayurin itu guys, sayurin tuh kayak dipukul-pukulin rame-rame gitu. dikebukin. Biasanya tuh gara-gara temen yang lain MT. Temen MT pada ini kan. Habis itu biasanya anak Trupal bakal tetap ngelindungin anak Gorasik itu karena kita juga nggak mau lah, ini temen sekolah kita. Iya. Jadi kayak udah begitu pula 70 kalau dipukulin sama anak Gorasik terlalu parah kita pasti bantuin. Tapi ada yang lucu waktu itu tuh. Jadi Gorasik sama 70 ribut di depan Warning. Anak gue tau main batu. Pakai batu set ngelempar kena mobil Piam. Wah, si Piam. Iya. Anjir si Piam. Kemarin ketemu. Iya. Kena mobil Piam, woi mobil gua nih woi gitu. Anak Trupala maju di tengah-tengah jadi ribut sama anak Gorasik, anak 70 lah kok harus yang berantem jadi mereka yang berantem. Akhirnya nggak jadi yang berantem jadi Gor sama TR. Anak 70-nya balik lagi karena gila mau berantem sendiri. Sekali tuh. Sering kejadian. Iya. Tapi jangan dicontoh ya. Iya. anak-anak sekarang. Tapi kalau dulu ributnya Gorasik sama Trupala tuh nggak kayak ribut sama Gorasik sama 70. Itu kan pakai WBR, pakai bambu segala macam, pakai apa gear gitu. Kalau kita ada peraturan tertulis kita tangan kosong. 300 kita dulu. Yoi, Sparta. Jadi Partai satu-satu. ada yang partai satu-satu atau rame-rame itu tetap tangan kosong. Iya, tangan kosong. Jadi kayak 300 gitu. Gitu. Nah, pas lagi ininya nih itu agak aneh tuh. Karena pas lagi ribut ada terus kelas minggir. Atau sangkatan. Jangan lo. Milih. Jadi bilang udah begini. Awas. Sini kayak adik kelas gitu. Atau kakak kelas. Pernah di yang pas kita kan di Kantin. Di kantin dulu angkatan. Yang Lempar-lemparan lari ke depan. Ya. piring sama itu bak sampah. Jadi gue tuh nggak ikut MOS waktu kelas 1 karena gue waktu itu Ospek main zaman dulu. ospek gue ikut ospek karena waktu itu gue lagi di Taiwan baseball. Hari pertama tuh gue kejuaraan lah. Jadi pas gue masuk udah selesai MOS-nya. Hari pertama gue masuk berantem di Kantin. Pertama di kantin, habis itu di lapangan, lempar-lemparan bangku segala macam. Gue kayak apa? Wow, gue mau apa? Gue harus gimana ya? Gue sumpah tuh gue blank banget ya anjing. Pas pulangnya totalnya di gerbang tuh ada di kiri anak Gorasik, di kanan anak Trupala. Yang ini kebetulan anak SMP gue semua Pitak, Yoga, almarhum gitu kan. Pada weh ini dia nih, ayo Bob, sini masuk gua lo, tempat gua Gorasik. Tapi yang sebelah sini cewek-cewek Trupala, cari semua, Asa, Yudit, Bunga gitu kan. Iya betul. Cari semua. Lo anak Ibu Reni sini lo. Tuh teman-teman lo pada masuk simpatis semua. Masuk simpatis ya pada hari itu. Tapi bukan karena itu pasti. Karena cewek. Lu ngacengan lo. Enggak, karena gini loh, Ngacengan, yang anjay. sebelah sini nih batangan ngajakin. Iya. Yang ini cantik banget semuanya. Iya, udah ngacengan itu namanya. Tapi emang iya sih bening-bening anak Trupala. Sinyalnya kuat dia. Iya. Angkatan kita ada yang nikah anak gue sama Trupala. Kita ya. disebut. Banyak coy. Ya kembali lagi kita ngobrolin fashion lagi nih. Ya kan? Ngobrol sendiri dong. Seru juga nih, seru ya. Emang sejati nih si Tapi Bobby lo ini. SMA masih pakai tas ini?
Enggak. Gue Zaman itu kan kita SMA pakai musim yang server-serveran, Quicksilver. itu SMP gue. Oh, SMP. Gue pakai tas Spy. Mambo. Spy. Kalau SMA tuh tas gue kayaknya Oval Research atau apa gitu. Udah distro-distroan kan. Oh, distro-distronya bener-bener. Kayak gitu. Kalau ini gue pakai pas SMP. Iya, jadi zaman itu kan ya memang server-serveran yang Iya, benar. lagi musim. Sama Point break. topi kan juga. Iya. Lu topi Quicksilver. Billabong, Stausi. Iya benar. Zaman topi itu zaman dulu bukan yang lurus gini kan, harus bengkok. Iya, harus bengkok. Harus bengkok kan. Benar. Gue pernah sampai patah tuh. Iya, tuh itu palsu berarti. Jadi segitiga. Palsu itu. Begini. Palsu. Iya, nggak tau gue betak itu. Gini-gini lah, kok di Iya, jadi zaman itu ya beda model tipe topi ya. Betul. Jadi apa? Zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan model rata, zaman dulu harus agak diginin. bener. Terus jadi kalau kita baru beli tuh kita gini-gini. dan emang topi mahal, pasti awalnya udah agak Iya, bengkok. bener. Agak bengkok. Kan ada yang urus tuh, anjrit. Diginin tak. Gue kan nggak pernah kebeli tuh apapun yang di Point Break. Kayak datang cuma bisa lihat doang, kapan ya gue bisa beli ini ya, kapan bisa beli nggak sampai udah nggak tren lagi gue nggak mau beli lagi gitu. Iya sih. Tapi dulu kan semua harus ke Point Break. Iya, benar. Kayak patokannya gitu Di loh. tim ya dulu ya. Di PS ada, di PIM PS. ada. Kalau yang agak palsu-palsuan Cherokee. Cherokee. Isinya kan biasanya barang-barang Bangkok tuh, Iya. yang kita pikir asli ya. Iya. Tapi tunggu, gue penasaran sama tadi yang lu cerita. Lu seminggu nggak masuk sekolah, berarti kan karena ada kejuaraan baseball. Kan pada saat itu kan baseball itu kan bukan olahraga yang tren. Iya. Benar. Bahkan sampai sekarang pun nggak. Orang kaya apa kan? Iya. Iya, betul. Gue Karena emang mahal gue akuin. Beda Jadi segala macam. ceritanya waktu tahun 99 itu tuh gue masih SMP kelas 1, ada teman gue namanya Fahrogi Ogi. Dia itu tuh waktu di SMP 19, dia udah SMP 19 ya Mestik. Jadi SD gue Gunung, SMP gue 19 tahun doang. Habis itu dia tuh bawa komik The Pitcher. Oh, iya. Pitcher beberapa kayak gitu di kelas gitu tuh. Double headed snake. Yo, itu Cimi dong, neck shot, gila lo. Iya, Kawa, itu tahu. beda-beda. Habis itu, jadi kita tuh pada suka bacain tentang baseball kan, kena baseball itu. Secara kebetulan, sebulan 2 bulan kemudian datanglah ada klub namanya Raja Wali. Dia itu klub Raja Wali dulu. Raja Wali. Kirain short. Dia datang ke sekolah-sekolah SMP untuk mencari bibit-bibit. Jadi dia punya program gitu lah. Dia punya program, dia mencari bibit baru buat main baseball untuk supaya baseball itu naik gitu. lagi. Diambilnya kan biasanya baseball identik kan kayak kaya lah ya gitu ya. Dia ngambilnya anak sekolah-sekolah negeri, grassroots gitu. Akhirnya singkat cerita di seleksi segala macam gue masuk lah. Itu ada beberapa sekolah. SMP 19, SMP 56 Ben Hill, SMP PSKD, sama satu lagi udah tiga sekolah itu doang. Oke. 3 sekolah itu doang. Berkumpul kira-kira ada, kalau nggak salah aja 30-an anak deh dari 3 sekolah itu. Gue beruntung. Salah satunya. Nah, di situ kita di-provide dari Raja Wali. Ada coachnya namanya Om Heru, Om Uki, ada Robert juga, Mas Robert juga, Om Malan, segala macam, Bayona. Itu tuh dia menyediakan sepatu baseball dan glove buat kita gratis. Glove itu tuh kayaknya itu sumbangan dari orang-orang yang dulu ya, jadi glove bekas taruh di karung, jadi setiap kita latihan kita rebutan. Udah tepek. Iya, udah teplek banget, udah bau, udah gitu macam gitu kan. Sepatu juga dikasih kita, gue dikasih Nike Sharp dulu. Jadi nggak bayar. Jadi gue dari tahun 99 sampai tahun, gue masih main sampai sekarang. Masih main lo? Ini kemarin kena bola hari Sabtu kemarin. Oh, Jadi jadi sekarang sekarang ikut lagi ini kan? Liga slow pitch. Slow pitch kan? Jadi gue main slow pitch kan. Dia kalau sekarang ikut di ini. Gue di Cap Tawon. Nama timnya Cap Tawon. Gue diajakin lagi, cuman gue nggak. Main aja, orang tua semua kok. Kasih aja. anjing orang tua semua. Gue dulu kuliah baseball juga. Di mana? Enggak, di Atma. Oh, di Atma. Iya. Pedlo dong, Pedlo. Cuman ya itu, wah kejuaraan nih di Iya. Unpar. Paling bawah. Nggak pernah menang. Iya, jadi gitu. Terus aja. Habis itu dari tahun segitu ya gue berkonsentrasi di baseball sih. Jadi gue masuk tim junior Jakarta berapa tahun, kelas di mana, 17 di mana, dan itu kurang lebih selama gue SMA sampai kuliah tuh itu gue lagi peak-peaknya tuh, lagi yang tiap hari di lapangan. Makanya nggak kena narkoba gue, nggak kena narkoba, nggak kena disco-disco, nggak kena, karena kita konsen di lapangan. Men, orang gue inget banget tahun baru teman-teman gue ke Matabar, ke NYC gitu-gitu, gue di lapangan telek. Lapangan Lu baseball. posisinya apa sih, catcher? Dulu gue infield. Oh, infield. Nah, infield gue second base, shortstop, sekarang gue di third base. Tapi basically gue bisa main di semuanya sih. Semua base lah. Tapi nggak jago. Kalau jago ketangkep, nggak bakal kayak gitu. Nggak bakal Itu kayak gitu. masalahnya mata udah tua. Bisa lah. Telek banget dah. Kemarin gue bengkak cuy. Bengkak kemarin. Nah, terus lu kan berarti lu ngikutin kan
pada era zaman 90-an itu kan lagi booming tuh jersey bola. Jersey bukan bola, baseball tuh. Baseball ada tapi kan lebih banyak bola dulu. Bola dulu sorry banget nih buat anak jersey bola. Kalau gue mampunya Austi. Aja ya bener. Ya, Austi kulit jeruk nih. Soalnya kalau lu beli yang asli mah sulit. Ya, dulu koleksi jersey banyak gue. Sampai sekarang gue masih koleksi jersey gue. Oh gitu. Koleksi jersey, gue masih punya Parma yang masih Faustino Asprilla masih punya. George Weah Milan masih punya. Eric Cantona udah pastilah. Pasti itu. Banyak dulu. Koleksi 90 selain jersey. Masih ada nggak mas sekarang? Ada ya? Bawa lagi nih, jangan. Ada yang koleksi ini. Gua dulu koleksi itu. Michael Jordan? Aduh, iya lagi. Eric Cantona masih punya nih. Gue kalau bola gue enggak, gue basket. Gua basket dulu. Ini gokil sih nih. Wah gila. Ini bukan yang upper deck nih. Bukan upper deck. Wah gokil. Gokil sih nih. Gila bintang tamu kali ini gimmicknya banyak. Iya, parah. Tiba-tiba Tanpa di brief. Gua nggak sengaja di rumah Mantep. nyokap gua. Di lemari nyokap gue ternyata masih nyimpen satu album. Oh, yang lu kumpul-kumpulin ya? Kumpul-kumpulin. Itu ada yang model hologram Sean Kemp, ada edisi Shaquille O'Neal, Upper Deck. Iya, Upper Deck. Jadi ada yang hologram, lu lihatnya harus pakai kacamata. Iya, tahu. Dan lu tau nggak? Dulu kan kita belinya cap cicup ya. Soalnya pas di Gramedia, aduh, semoga ada Jordannya. Semoga ada siapa ya, di Kime Mutombo gitu. Pas dibuka kan, siapa ini ada gue tahu anjir. Dibelinya kayak kadang boxnya bungkusnya diginiin. Iya. Ah, ini bagus nih. Iya, benar. Dari mana sih? Gue nggak pernah tahu. Gue sekali dapat waktu itu tuh yang ini Greg Ostertag gue dapat. Greg Ostertag tuh Utah Jazz nomor 00 sama Horace Grant. Horace Grant. Sama Carmelo, Stockton, Barkley. Tapi ini jam banget nih Eric Cantona guys. Eric Cantona 96 nih. Ini abis ini dia pensiun. Ini baju terakhir. Coba lihat nih, dia Eric Cantona nih. Ini Ryan Giggs masih latihan pakai Reebok, boy. Pakai Reebok Ryan Giggs-nya. Masuk. Iya kelas. Lain kali bintang tamu di briefnya kayak gue. Gak perlu di brief. Bawa gimmick lu sendiri gitu. Oke, tapi sekarang ya buat yang balik lagi anak-anak zaman sekarang nggak tahu berapa. Mungkin anak sekarang lebih ke Pokemon kali ya? Pokemon. Yu-Gi-Oh gitu. Kalau dulu kita kayak gini dan ini tuker-tukeran nih. Iya, Misalnya dapat Eric Cantona 2, lu punya apa? Iya. Oh, lu punya Jordan Klinsmann ya udah boleh tukeran gitu. Dan bener ditaruh di album. Di album. Gue dulu ada itu Dragon Ball juga. Dragon Ball. Cuman gue emang dua sih, bola sama basket. Karena emang basket. Lu ngomong Dragon Ball disimpen aja anjir. 90-an Dragon Ball. Gua 2 minggu lalu baru beli Dragon Ball langsung dari 142. Di Blok M Square bawah ada. Iya. 800.000. Komik. Anjir. Gue beli kemarin 800.000. For the sake memory aja kayak anjing. Pas gue lagi ngeliat, wah Dragon Ball nih lengkap berapa? Dari satu berapa? Gua masih bagus semua intinya. Gue pakai teknik. Iya. Enggak baru udah bekas. Gue pakai teknik tamuan puring juga. Tawar tinggal. Iya. Akhirnya dipanggil lagi ya. Akhirnya 800. 48. 42 ya? 42. Gue nyari City Hunter nggak ketemu temen. Ada City Hunter ada City Hunter ada. Rio Saiba. Yoi. Gue sebenarnya pengen ngumpulin Jadi Kung Fu Boy. lu cerita City Hunter tuh komik yang detektif yang konak mulu guys. Sumpah itu eksplisit banget konaknya diliatin. Tapi jago. Yang jadi filmnya tuh Jackie Chan loh. Iya benar. Buat anak sekarang itu ada komik namanya City Hunter ya. City Hunter. Oh, itu seru banget. Isinya ya porno sih sebenarnya. Porno. Siapa sih? Kagak gila lu Porno Gila. Orang ditutupin topi tuh seksi gitu. Seksi dobrak pintu tuh anjir. Kayaknya untuk zaman sekarang nggak cocok ya. Saya nggak cocok. Kita bahkan sekarang udah nggak boleh ngomong bencong loh. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong bencong. Nggak boleh bencong. Zaman dulu nggak boleh cuy, lu bisa di cancel lu sama anak sekarang. Makanya gue bilangnya sukses. Zaman dulu tuh semua orang dikatain bencong kan. Iya. Dikit-dikit bencong lu. Banci lu. Wah sekarang nggak boleh, itu ofensif banget. Lah sekarang ngomong anjing kan udah nggak boleh. Anjing kan hah? Emang Nggak Udah nggak boleh anjing sekarang. 4 tahun itu ya? Hah? 4 tahun lo penjara lo. Asu. masih? Iya, makanya ngomongnya anjing. Oh anjing ya, anjir juga dari anjing. Sama itu penetrasinya sama. Sebenarnya kan anjir tuh terjadi karena kita dulu kalau mau anjing kasar, kalau di sekolah jadi anjir. Anjir. Gitu. Anjing kena banjir. Itu gini dong. Iya kenapa anjing dong yang disebut ya? Iya, Nggak sebut babi tuh. enggak. Iya babi. Binturong lu.
Ada yang Bisa tahu nggak? lo. Tapir kalau tapir biasanya ngatain anak belum disunat tuh. Tapir. Kayak moncong tapir kan. Tapir lo. Belumnya. Belum sunat. Moncong tapir itu ujungnya. Belah dulu tuh. Oh, Dia nggak pakai kupluk. Gila, tapi gue salut anjing lu Asli. beginian lu, asli. Nah terus gue ngeliat di IG lu ini juga apa main motoran juga. Lebih Vespa. tepatnya Vespa ya. Vespa. Gue Dari kapan? Dari lulus SMA 2005. Itu Vespa yang di Instagram gue tuh udah 20 tahun umurnya. Kongo ya? Kongo. Wah itu sih Kongo seharga sekarang apa ya? Ya mahal sih sekarang 200 jutaan. Mahal. Vespa gue mahal. Vespa mahal? Iya serius. Baru gue beli 3,5 juta dulu. 3,5 20 tahun lalu. Karena gue zaman 12 tahun lalu main Corsa. Waduh, berani banget lu. Wih, luar biasa itu. Iya. Gue dulu bisa dibilang kayak ternak Corsa di garasi rumah tuh Lu ngerti mesinnya? banget. Corsa. Respect. Sama dulu sampai anak gue mau gue kasih nama Piaggio. Piaggio Corsa, sumpah. Karena gua panggil- Piaggio. Aku dengar. Gue mau panggil anak gue Gio gitu kan. Karena waktu duit lahiran anak gue tuh dari jualan Vespa. Dari Corsa. Tapi akhirnya ya dimarahin sama nyokap Iya. sama mertua. Akhirnya gue nggak jadi namain nama. Namanya apa? Vespa Matic. Jadi jenong sekarang. Sering jenong ada. Segitu sukanya gue sama. Namanya siapa? Tapi Vespa Corsa aja Matic. gua. Iya, soalnya menurut gue pribadi ya, orang naik Corsa tuh berarti orangnya pemberani. Iya, Karena lu si gampang- ngerti mesinnya, bengkel di sini. Dan spare partnya susah. Spare partnya susah. Apa ada yang nimbun ada tuh si naga hitam kan? Iya. nimbunnya. Cuman sekarang gila harganya, Bro. Iya benar. Orang kayak cuman list doang aja Gua berapa. gitu. terakhir- Sorry ya kita ngomongin Vespa Iya, dulu nih. sorry. Iya. Terakhir gua habisin koleksi gua 2013. Kenapa? BU. Oh iya. Dulu gue juga punya Vespa banyak, cuma sekarang jadi satu lagi. Jadi juga. satu lagi. Iya, iya. Ada masanya gue punya Vespa banyak, punya berapa sekarang jadi satu lagi. Iya. Vespa lu yang lumayan brong kok Vespa mana, tuh. Bob? Apa? Vespa lu yang brong tuh mana yang lu bawa ke Bali? Ya ke... itu, gue cat ulang, udah 5 kali gue cat. Nah, Lebih tepatnya 5 kali kecelakaan sih. Jadi 5 kali Di restorasi lagi. Ini udah restorasi kelima. Kolah. Itu gue suka touring. Gue suka touring tuh gara-gara gue dulu nonton ini Discovery Channel tuh ada Long Way Down sama Long Way Round. Itu Ewan McGregor sama Charlie Boorman di keliling dunia naik BMW. Naik BMW. Iya. Abis itu wah gue pengen kayak gini nih. Akhirnya dia punya Vespa dan gue suka banget Vespa dari dulu gue suka. SMA lu naik Vespa? Enggak. Oh, enggak? Gue nggak boleh. Gue Oh, baru oke. boleh naik motor Naik tuh. bajai ini lu. Pas punya duit sendiri gitu. Pas sudah punya enggak juga sih gue minta duit sama bokap gue waktu itu. Oh. Gue ingat banget gue dapetnya di Haji Saidi di Fatmawati itu Vespa gue yang si Opa tuh yang Kongo. Itu tuh dari Vespa Indonesia online bahkan dari mailing list bukan dari dulu jualan belum ada kan. Belum. Vespa Indonesia online. Bukan di Vespa Vespa. belum. Itu ada cuman Vespa Indonesia online itu sendiri mailing sendiri dari gue dapet di situ. Nah itu, jadi lu kalau sekarang piara Vespa ya, itu tuh investasi. Bener. Karena gue nyesel sih, asli. Tapi gue kalau gue pikir-pikir kalau jadi ini si Kongo ini pernah gue jual ke teman gue tapi syaratnya adalah harus dijual ke gue lagi. Oh, once lu apa? Balik ke balik. gua lagi. Tapi harganya Harganya sama karena itu gentleman agreement kan. Oke, Jadi oke, kayak oke. buyback term Buyback gitu. lah. Akhirnya gue balik terus gue mikir lagi, ini kalau gue jual orang lain terus gue harus beli lagi, gue akan mampu. Soalnya harganya udah di atas 100 sekarang Vespa gue itu. Oh, iya. Tanpa surat ya. Tanpa Tanpa surat. surat tuh di atas 100. Kalau ada surat pasti 200-an. Ini surat loh. Surat, gue beli. Kongonya Kongo asli. 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 Ada surat Kongo dapat? Oh enggak ada surat. Oh, nggak ada surat. Nggak ada surat. Tapi Kongo emang ya? Oh. Jerman. VGLB. VGLB. Hmm. VGLB. 62. Buat yang ngerti-ngerti aja ya. Iya. Lu nggak Gua ngerti, lu masih nggak ngerti. Vespa gue sering bawa ke rumah Obet. Oh, iya. Robert udah ngeliat dari Vespa gue sempat mods yang banyak kan. Iya. Apa namanya? Yang stangnya begini, stang anjing. salah, Yang ya. stangnya Tajam. begini. Zaman SMA Anjing, sih. gasin sini, Lu coy. lu nggak ada yang lu nggak keren lu pakai Vespa. Vespa. Nggak keren. Nggak Dulu keren. waktu gue SMA gue pengennya ini Satria S karena gue nggak bisa kopling. Iya, dulu tuh Jadi kalau Satria yang iya, S. Satria yang 2 tak atau F1 ZR F1 ZR, atau lu Viser. pakai NSR. NSR. Oh. NSR Pego. NSR Pego. Iya, NSR Pego ya. NSR 150 itu gue inget banget dulu ada guru gue lupa namanya dia pakai NSR. Pas deket lampu merah deket yang apa Sate Sambas. Itu gue geber kan, dia nyampingin gue, terus gue kebut gitu, gue barengin, gue lewat, gue masuk sekolah, dia masuk sekolah. Gak punya guru. Buka helm. Pas buka helm gak punya guru. Siapa ya? Gue lupa dulu namanya siapa, pas gue selalu apa gitu kan. Gue lupa dulu dia pakai NSR warna hijau apa tuh gue lupa, pokoknya Hijau monyet. lu pokoknya. Itu abu-abu ya. Gitu. Nah itu dulu gue pakai NSR dan waktu itu NSR itu lumayan banyak yang bonceng sih. Benar. Gitu. Iya benar. NSR tuh lumayan statement sih lu pakai Betul, NSR iya. soalnya Cakep sih. Iya. Mahal tuh sekarang. Mahal banget. Mahal banget, gila. Dulu itu kita nyebutnya helm Jenny.
Helm, Dia pakai nih. helm aja. Iya benar. Pas lu buka ya, kalau Ariboan cocok ya. Pas pakai helm ganteng, pas buka Aribo. Ah, iya. Pas bawah sih Ali Topan buka Ali Topeng anjay. Iya benar tuh. Gue dulu waktu SMA pengennya pakai motor kan, minta pengennya Satria S karena kalau kopling tuh ribet. Gue dulu belum bisa kopling dulu soalnya. Akhirnya singkat cerita nggak dibeliin karena emang bahaya kan. Pas gue mulai kuliah baru kalau belum kuliah deh, kayak baru lulus terus gue minta Vespa. Bokap gue kayak udah waktunya juga nih anaknya. Dan akhirnya semenjak itu sampai sekarang ke Vespaan gue sekarang kayak udah mendarat ya. Gue pernah touring dari Bintaro, Denpasar sendiri berdua. Gue dulu tiap tahun Sendiri. gua Gila gue bilang. Sumatera gitu. Gua Soalnya bikin itu kayak ban bocor aja, Bang. tempat healing lo tuh menurut gue tuh itu di atas Iya, Vespa. iya, Terus iya, kalau iya. naik Vespa kan lu ngerasain udara-udaranya kan. Maksudnya kalau di mobil kan yaudah lewat doang. Sedangkan kalau naik Vespa lu Benar. ngerasain udara di daerah itu. Benar. Oh nih daerah pantai baunya agak rem gitu. Ini daerah ini Amis nih, bau apa baunya tuh? bau baiklin. Iya, gitu. Baiklin, bau pandan anjay. Lu ngelatin mana lu? Bau Baiklin anjas. Gitu. Jadi sampai sekarang gua lumayan sih kayak misalnya ngeliat ada Vespa tuh. Misalnya gini, lagi nyetir ada Vespa lu pasti Oh iya. ada gear. Ya, memang iya, lu pakai Vespa Yoi. itu brotherhood-nya lu mau mogok di mana pasti Bener, diberhentiin, pasti dibantu. Itu dibantu. Gitu, kecuali ban lu bocor deh, udah. Iya, ban bocor banyak-banyak belakang doang udah aja. gitu. Jadi lu bawa busi cadangan ini tujuannya apa? Misal ada siapa Vespa yang nggak Lu kasih. kenal, lu kasih. Hmm. Dan nggak Gitu. mau dibayar. Iya benar. Kenapa gue berani sendirian? Karena gue yakin benar kalau gue naik Vespa tua, gue pasti aman hidup gue. Karena mau se-trouble apapun ada yang bantuin dan itu Iya. terjadi. Gue dibantuin lah di mana-mana. Bahkan gue jadi kenal sama orang di Lumajang, gue kenal orang di Pacitan segala macam. Sampai sekarang masih kontak-kontakan. Kalau gue lewat gue ke rumahnya mereka dan mereka masih ingat. Gue di Malang ada bengkel setiap gue datang ke sana. Dia udah tahu gua kayak gimana perjalanan, terus gua nggak perlu ngomong apa-apa, dia udah langsung ngecek Vespa gua karena dia udah tahu banget nih pasti yang kendor yang mana, ini habis itu udah kadang-kadang nggak bayar. Solid ya. Udah kayak berani banget. Solid banget. Makanya gua berani kalau pakai Matic atau motor lain gua mungkin nggak Nah, beda. seberani itu. Memang sekarang ya lu ketemu Vespa Matic di jalan bodo amat gitu. Tapi Iya, masih ketemu sorry banget nih buat teman-teman Vespa Matic. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya gua naik Vespa, kalian ada yang ngelakson nyapa, gua nggak ngelakson balik atau nyoba balik, itu bukan karena gua sombong atau apa. Beda Atau kasta, gitu. tapi. Bukan itu juga. Bukan itu juga. Itu karena gua nggak kebiasa. Nggak Anjay. kebiasa. Bukan. Nggak kebiasa nyapa Vespa Matic maksudnya. Masalahnya gue pakai Vespa Matic Gue juga tadinya. punya Matic tapi gue malu pakai itu kayak ini bukan PS buat gue ya, sorry banget deh. Karena menurut gue PS Matic juga oke sih. Cuma maksud gue Gue pernah di razia di Simpruk, gue Yoi. pakai Super 74. Polisinya dengan konyolnya nanya apa sennya mana Iya. gitu. Kan lucu nih, dulu Nggak polisi ada. kemarin sore nanya apa lampu. Ya apa emang dari dulu nggak ada gitu kan. Oh iya ya nggak ada ya, Vespa zaman dulu akhirnya udah suruh lewat. Gue paling sebel sekarang sama Matic ini loh yang knalpotnya brong-brong itu. Itu nyebelin banget. Pertama secara estetika buat gue yang suka klasik kayaknya itu nggak segitu klasiknya. Tapi emang itu kan versi modern ya. Versi modern stylenya banyak ya dan itu sebagai selera. Cuman dengan knalpot sekeras itu dan lu tidak sekencang itu menyebabkan suara keras itu jadi lebih lama lewat. Polusi udara. Dan itu sebenarnya Polusi udara. buat gua dan sebagian besar orang-orang yang nggak suka ya. Kurang gitu loh. Abis itu lu kebut-kebutan gitu-gitu kayaknya bahaya nggak sih? Membahayakan gitu. Iya, maksud gua gitu. Terus stang jepit begini Kagak anjay. lah, Vespa Matic kagak bisa jepit lah gila. Bisa gila. Itu kan juga termasuk salah satu fashion juga. Fashion, Iya, cuman mungkin itu fashion. sebenarnya gua aja yang ketinggalan zaman. Oh iya. Ya, bisa aja nih, karena ya Tapi balik lagi anak sekarang Vespa sih, bro. iya sih, cuman Apa kayak anak gua aja bolak-balik suruh beli Vespa Matic gitu kan. Gua nggak suka. Kenapa? Satu, buat yang boncengan nih kasihan. Iya. Gak enak cuy. Nggak enak gitu kan. Apa ya, sorry maksudnya bukannya gua tetap gua lebih seneng yang klasik gue gitu. juga, gue juga. Tapi ya balik lagi anak-anak sekarang. Tapi untuk keringkesan emang gue lebih suka Matic sih, karena daripada Oh, iya. lu naik Jepangan. Oh iya. Ya kan? Ada di anak Vespa tuh ketika aduh Jepangan gitu loh. Padahal mah Jepangannya super nyaman, tarikan enak segala macam. Cuman kita pengen kelihatan keren aja sih gitu. Jadi gitu. Tapi kalau buat praktis segala macam Vespa Matic sih sabi. Soalnya gue punya. Dan gue pakai buat ke Indomaret Iya. gitu. Buat yang simpel-simpel. Simpel-simpel gitu. Malas kan lu ke Indomaret mau harus miring-miringin Tapi dulu. buat lu nikmatin riding lu harus pakai Lu harus klasik. coba karena kalau pakai klasik tuh getaran mesinnya itu tuh Iya. berbicara sama Lu lu. turun Damn. Lu tahu, lu bahkan jadi tahu dari getaran di pantat lu kayak ini kayak mesin gua ada apa-apa ya. Ada something bad nih, lu bener ngecek-ngecek, tangan lu beri oli-oli gitu. Lu belajar naik Vespa naik bajai aja dulu. Iya benar.
Bener Iya, bener banget. naik bajai. Getarannya biar Getarannya kerasa sama, nyatu. terus setiap setiap Vespa klasik itu kan kalau gigi kan 1, 2, 3, 4. Iya. Ternyata tuh orang bisa naik motornya belum tentu bisa naik Vespa Iya. karena agak aneh Agak ganti aneh. di sini. Lepasin Iya, gua pernah nyobain Dan tuh. untuk yang anak Vespa sendiri, misalnya gue minjem Vespanya si Andri nih, feel-nya tuh beda. Tiap Iya, tiap lepasan selaannya tuh beda-beda. lepas, iya. Nah, lu harus adjustment kira-kira berapa menit baru gini tuh Iya. selanya di sini gitu. Jadi setiap Vespa tuh punya karakter Punya masing-masing. Kita harus menyatu dulu tuh sama si Betul. Emang agak kelon-kelon tuh beneran ada. Kadang-kadang nih ya, misalnya gue punya Vespa orang nih, gue selasa ke nyala, dia yang punya sekali nyala. Karena dia tahu kapan ceteknya tuh. iya, momentum pas. Oh, Cet, paham. nengkol. Unexplained, tapi tuh kalau buat orang Vespa tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang momennya di sini. Bener. Itu beda-beda. Bukannya Karakternya. karena Vespa-nya udah bonding gitu sama ownernya. Bisa jadi. Karena Ya, udah bonding tahu sih. selanya. Udah tau selanya. Udah tau bukan punya. Jadi kalau di punya, Vespa itu tuh bikin udah bisa. tahu selahnya tuh literally loh. Beneran kayak kadang ini nyala nih, yang ini enggak itu udah tahu. Oh gitu. Iya. Kadang ya memang harus dimiringin dulu. Betul, kadang-kadang Biar dimiringin dapet- dulu. Itu bensinnya habis dong ngomong begitu. Agak tuh supaya bensinnya cuma di karbu doang. Soalnya kan mesinnya sebelah kanan. Bensinnya habis ya. Ini kalau ngomongin Vespa kok nggak berhenti nih. Kamu bukan di topik gak? Tuh ada topik banyak tuh. Tuh dari segi musik tuh, lu tanyain gue yang paling bawah tuh. Lu tanyain yang bawah, lu tanyain yang bawah. Nggak gerak-gerak tuh. Kalau enggak kita ngomongin Vespa doang nih. Ini gue minum deh pertanyaan ini dulu deh. Gue dari kemarin kita ini generasi kita ini dididik sama orang tua tuh kerja tuh yang benar. Pilihannya kalau nggak polisi, PNS atau mungkin ya jadi Pilot. accounting atau jadi lawyer apa segala macam. Sedangkan lu memilih pekerjaan lu sekarang ini kita bisa bilang entertainer lah, ya kan? Ketika lu mau masuk ke situ susah nggak? Pilihan lo. Pilihan. Lu menentukan. Ini kan balik lagi kita buat keluarga nih, buat dari sisi penghasilan nafkah dan lain-lain. Seberapa yakin zaman lu dulu tuh gue menentuin gue pengen di ranah ini aja? Gue sebenarnya kalau di ngomong cita-cita gue sebenarnya pengen jadi ini, beneran pengen jadi gitar. Pengen jadi pemusik. Pengen jadi musik. Dan gue emang pengen ada di dunia itu. Maksudnya di Tapi dunia. nyokap lu guru. Iya. Tapi Kenapa nggak di akademis? nyokap gua dan bokap gua tuh membebaskan gua mau jadi apapun. Oh, Nah, oke. dan itu mereka beneran sih. Jadi emang Iya. lu sukanya apa ya gitu. Iya, Dan support di situ. akhirnya gua digging di situ, gua suka apa jadi akhirnya gua ikutin ngalir sampai jadi sekarang. Lu kuliah dulu ini Komunikasi jurnalistik di di Mustopo. Mustopo. Gua dari SD sampai kuliah. Nggak ada musik-musik Kebayoran yang baru. jadi-jadinya ya? Kebayoran baru. Iya bener juga Iya, ya. gua dari SD sampai kuliah di Kebayoran baru semua. Jaksel. Jaksel. Mustopo bersenggama. Bersenggama. Iya. Iya. Banyak ayam bakar. Itu isu banget tuh. Isu banget ya. Banget cuma waktu ya gue dengar lah berita-berita miring tentang kampus gue. Iya. Katanya kampus gue penuh ayam kampus segala macam. Pas gue di situ kagak ada. Nggak ada. Nggak Cuma adanya ayam bakar aja. Ayam bakar aja. Soalnya Ya. gue juga nyari ya. Ada sop enak banget loh di situ tuh. Yang deket taman segitiga. Oh iya benar-benar. Nah ada sop daging. Sop daging tuh Sini dikit ada kulit. Tulip. Tulip. Anjir. Seberangnya peletok. Plot. Petokan mah deket rumah lu, Ben. Iya, Babe. cabangnya di situ. Deket rumah lu, Babe. Iya, Dulu ada waktu cabang. gue SMA beli petokan deket rumah lu, selalu. Gua ngeliat lu mulu, gua malas Siang-siang cuy, siang-siang kan cabut kan. Ya, elah si Bob lagi ngumpet di ngapain? warung dulu, ngumpet di warung son, cabut langsung. Udah ada dari sekolah lain juga tuh biasanya tuh anak-anak sekolah lu. Itu Muhammadiyah, iya, orang Muhammadiyah Doski udah pada di situ juga. Astagfirullahaladzim, Doski. Doa sebelum kiamat. Iya, doa sama kiai. Udah langsung ya. Ingat banget tuh dulu settingannya McDonald. Nih settingan dulu ya. Iya. McD-nya 1 yang gepengan. Iya. Habis itu Calpico 2. Calpico. Calpico 2. Dorongannya tuh. Tergantung lu suka Sprite atau enggak Iya. gitu. Kedua terus sedotannya 6. Sedotannya 6. Campurannya kerating deng kok enggak bisa Katanya kalau sedotan 6 itu nyedotnya jadi lebih banyak, jadi shot. Jadi kayak gitu banget gitu. Kayak ngejar banget gitu lu kayak mabok banget. Dulu kan kita mabok kan nyari mabok ya. Iya, Rasanya nggak enak. Gitu. Jadi kayak ini campur aja udah yang penting lu minum mabok gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan kita justru nyari uang supaya nggak minum itu lagi. Iya benar. Kita nyarinya sekarang udah yang single malt, udah yang sekarang tuh udah yang kayak smoky ya. Wih, Elegan. Kalau yang itu nggak bisa. Iya. Udah, Leo, kita kerja mati-matian biar gak minum itu lagi. Benar.
Nah, berarti disupport sama keluarga karena memang dari dididik untuk ya udah terserah lu mau jadi apa gitu kan. Gitu, emang. Nah, lu pernah menemukan buntu nggak sih? Misalkan kayak ya kan gue pernah ada di industri ini juga kan. Pernah ngerasain anjing gak ada duitnya gitu. Jadi gue langsung pas saat itu gue langsung nyerah gue. Berubah haluan. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak sih, belum. Sekarang belum. Sampai sekarang sih alhamdulillah dari gue mulai karir yang ini ada duitnya terus. Cuman memang kalau di radio itu tidak terlalu banyak. Iya. Tapi di radio itu lu keren. network itu network kita adalah network kita. Okay. Dan dari radio itu ya network sampai sekarang tuh gue dapet dari radio dan itu kayak batu loncatannya gitu. Dan itu akhirnya yang provide gue sampai sekarang tuh adalah kenalan gue dari network di radio itu sendiri. Jadi emang kalau jadi radio lu jangan aimingnya untuk uang tapi untuk networking ntar akan kemana-mana lagi. Gue ingat zaman dulu gaji gue jadi produser female afterglow sorenya jam prime time megang angka itu di tahun 2000. Gue dulu sambil kuliah sambil kerja. Tahun 2004 itu gue digaji 1.150.000. Yes, gitu aneh. Gitu. Gue itu udah bangga banget. Gue tiap bisa dibilang seminggu tuh mungkin 3 kali 4 kali gue pasti ketemu artis. Betul. Gue pasti yang ngarahin artis segala macam tuh grup band apa interview orang segala macam. Men gue pernah interview Snoop Dogg gara-gara kerja di yang bener loh. Iya. Snoop Dogg, Snoop UWG from DPGC. Iya, gue pernah interview gara-gara itu mah 50 Cent ya. Gue pernah interview Snoop Dogg, gue pernah interview Alice Cooper, Cesar Milan gue pernah ketemu. Abis itu gue hampir ketemu Pharrell waktu di Malaysia, cuman abis itu festival dibatalin. Apalah Armin van Dijk kalau whatever tuh gue interview segala macam. Akhirnya Snoop Dogg itu lu box bareng nggak? Mantap dong. Iya, bisa. Negara ini bukan negara seperti itu, Pak. Gitu. I don't know what you heard about me. Tapi ya dulu itu memang iya gila lu ingat nggak dulu? Tapi nggak di pas SMA Obi fan-nya Prambors masih suka muter nggak sih? Masih ya. Iya si Dewe gitu Iya, masih ya. Yang muter-muter Dewe kan? Iya, Dewe sama Adiatora siapa? Yang gue ingat si Borsi sih. Iya. Botak bersinar. Serius Borsi. Adit. Botak dia sekarang. Iya. Adit Bolai panggilannya. Ya Adit. Panggilan Bolai itu Bolai. Jadi gitu. Masih soalnya ada DJ kamu dulu. Iya benar. DJ kamu ke Adit angkatannya si pria yang asli. Bukan. Adit Kumis. Adit Kumis tuh dari SMP gue sama dia. Dia di Australia sekarang. Jadi zaman dulu itu radio anak muda udah pasti memang Prambors. Dan setiap sekolah di daerah Jakarta Selatan itu sebuah kebanggaan banget kalau ada pagi siaran pagi di Obi fan-nya mobilnya Prambors. Siang-siang DJ kamu dan SMA 6 itu salah satu yang rutin ya kan? Karena cewek cantik-cantik. Itu kebanggaan tuh. Gua nggak tahu kalau yang SMA Jaktim atau dari daerah mana. Cantik juga. Maksudnya apakah disamperin juga? Samperin lah. Rata lah. Bahasanya itu. Yang di BKT yang kanal apa? Banjir Kanal Timur itu. Sering ya. Sarkas banget. Cantik dong. Iyalah kan SMA di Jakarta kan cari cantik. Maksudnya SMA di seluruh Indonesia ya. Indonesia di Indonesia gitu dong. Direvisi. Gue dari tadi kagak bener gue biarin aja. Jangan ada yang di beep, jangan diikutin aja. Gitu. Iya. Lagi baca pertanyaan ya, mau nanya gue ya. Ya udah coba. Kebaca gue. Mata gue sebenarnya juga nih. Kacamata nggak bawa. Lagian nih udah tahu hostnya tua-tua kecil banget terus Ini nih si Tommy nih. Oh, banyak influencer yang bikin bisa jadi kaya karakter sekarang, dari mana aja pengaruhnya. Itu dari radio menurut gua. Dan dari Tapi lu zaman SMA lu nggak bercita-cita kan untuk lu masuk ke ranah broadcast gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Gua total baseball. Oh, oke. Jadi nggak sengaja gitu. Gua tuh baseball aja. Lah, kenapa tiba-tiba lu nyebrang langsung masuk ke industri radio? Waktu gua masih kuliah, habis itu teman gua yang di sangkatan gua, dia tapi udah lulus duluan, dia kerja di Hard Rock FM, namanya Nahum. Habis itu ada salah satu produser cabut di Hard Rock FM, dia nelfon gua, "Ciao, lu mau kerja di radio nggak?" Anjing, gua nggak tahu gua mau kerja di radio. Gua juga nggak tahu awalnya, gua ikut aja besok interview ya. Ya udah interview ya singkat cerita keterima. Udah reses, udah lanjutin aja. Dan pertama kali gua di situ ya gua ngetik apa skrip, bikin skrip. terus
Script gue dirobek pernah di mana ini, wah ngatur gitu-gitu, terus Bikin lu program ya, jadi gue produserin program Temain apa? berganti-ganti program, kadang program prime time sore, prime time pagi, atau apa, atau malam gitu-gitu, weekend live report, gaji tidak seberapa tapi senang. Oh iya, gaji betul. nggak seberapa tapi senang karena main, literally main lagi, main lu dibayar. main dibayar. Gaji habis Gaji habis. dengan gaya hidup kita. Cicilan motor Supra. Gila, dengan Temen. gaya hidup yang super hard rock FM. Bus. Wow. Gila. Kan kita kan dulu kalau bisa kaca-kaca kan pasti kan undangan dari kantor Ya, gitu. Botol dapat gratis, mabok gratis, segala macam. Selebihnya kan ya menunjang. Beli sepatu seharga setengah gaji lo, gitu-gitu. Karena lu pengen kelihatan udah, weh, padahal aslinya mah lebih besar pasak ibarat tiang. Itulah akhirnya dicabut. Tapi gara-gara itu lu udah lupa dengan dunia itu kan maksudnya? Lupa enggak? Karena itu gini, kalau buat gua itu bukan salah, itu dunia yang kena banget kerekam sama gua. Kenapa? Karena ya memang segala sesuatu lu di zaman itu lu mau ketemu artis tuh gampang banget. Betul. Lu kerja tuh fun aja. Karena Super ya fun. karena juga satu lu nggak ada tuntutan masalah cicilan dan lain-lain kan waktu itu. Iya benar. Gitu. Beda halnya ketika gue cabut akhirnya gue masuk ke industri perminyakan. Wih, Beda lagi nih ceritanya. Perminyak. Nggak, tapi udah bengkel gue. serius. Oh, iya. Tapi gue udah ninggalin dunia industri perminyakan, gue sekarang ngebengkel mobil aja. Karena emang gue suka otomotif. Oh. Gitu, motor. Bengkel di mana? Ciputat. Apa? Cunap gitu. Bengkel Supercar ID. Supercar ID. Itu punya lu. Gue tahu loh Supercar ID. Iya, di follow aja gitu. Oh. Harga spesial. Spesial harga. Gitu. Iya. Jadi ya tadi ya hobi. Nah, itu juga salah satu di zaman kita SMA. Mobil-mobil yang terkenal zaman itu kan Estilo, Twin Cam, Honda Grand Civic, Lancer. Waktu SMA gue pakai mobil nyokap gue, tapi kan sebagai anak pengen bawa mobil soalnya. Jadi pakai mobil nyokap gue, jadi nganter nyokap gue dulu ke sekolah dia. Habis itu gue bawa mobilnya. Mobil apa lo? Daihatsu Ceret. Anjing Sorry, bukan Ceret, Classy. Kalau Ceret kan yang untung dia. Ini gue masih ada ininya. Ada pantatnya. AC-nya kadang nyala, kadang enggak, gitu-gitu. Sekarang habis dari Ceret pas mau itu tuker jadi Great Corolla 95. Nah, itu mobil Corolla 95. Mobil dia nih. Mobil gue. Itu enak banget. Itu salah satu mobil terbaik pernah gue punya. Alhamdulillah zaman itu gue dapet privilege dari orang tua gue. Gue juga. Gitu, Mobil nyokap sih. Mobil nyokap. Itu gue pakai sampai dulu gue terkenalnya antri PX. Karena plat gue PX. Oh, PX. PX itu dulu mobil ex diplomat yang nggak ada BPKB-nya. Oh gitu. Serius, hanya STNK yang tiap Ada tahun capnya ya? ada capnya. Itu zaman dulu 3-in-1 itu, gue nggak pernah kena ketangkep karena di STNK-nya gue masih ingat sampai sekarang namanya. Jelasin dong Trinon apaan. Oh iya, buat zaman dulu ya lu masuk daerah Sudirman Tamrin. Nggak ada tuh gagi-gagian. Itu nggak ada ganjil genap, adanya 3-in-1. Jadi lu dalam satu mobil harus isi 3 orang. Betul. Makanya dulu ada joki-joki. Joki itu harus kita naikin lah jokinya kalau mau ke daerah Sudirman Tamrin. biasanya kalau misal joki itu udah mulai dari Pakubuwono, Betul. dari Pakubuwono tuh Dari udah depan sekolah kita juga ada loh. Iya, Ada. Blok Dari F, sekolah Blok ada. F. Jadi tuh kalau ngeliat ada ibu-ibu bawa Bawa anak anak, atau betul. apa orang begini-begini, Betul. gini-gini tuh berarti dia joki. Jadi Joki. ketika lu, jadi kan mobil harus isinya 3. Ini masih Tiga. kameranya, gitu ya. Nah, Jadi kamera ada 3. Kamera 3. orangnya ada Ya, tiga. mobil Kalau Kamera mobil tiga, harus benar, tiga. benar. Kalau misalnya lu sendiri di mobil lu harus ngambil 2 orang lagi, makanya Betul. butuh joki. Jadi ntar joki akan di depan atau di belakang. Lu ngelewatin Sudirman. Sudirman. Ntar ada polisi kan tuh, ntar polisi akan ngecek Ngecek, bertiga. ngintip-ngintip Nah, dia, ntar kan. biasanya pas udah nyampe gedung parkirannya baru dibayar. Baru dibayar tuh. Itu kalau pagi, kalau malam Malam nggak ada joki dong. Malam nggak ada, men. Ya itu beda lagi. Beda lagi Malam tuh. beda lagi. Oh, maksudnya tuh anjir. Jadi Kasar banget ini ya. Kasar banget. Ini kasar banget. Sorry. Sorry, Iya, pancing. Jadi kayak tongkrongan, soalnya tongkrongan Iya. ngomongnya kan kayak gitu, Iya, kayak iya, luas iya. gitu loh. Ya tapi ya pasti ya dulu lu kalau bawa mobil itu kan wah Mobil gila, kenapa nyetel jangan banget. mobil ya? Nyetel banget karena ya lu bisa bawa cewek-cewek yang paling cantik lah gitu. Iya benar. Ya biasanya mobil BMW, Lancer, BMW, Lancer. Galen Hue. Wah, Oh. teman gua ada yang punya Galen Hue. Kalau mau cabut ke luar kita cabut ke puncak ya. Patungannya nggak enak tuh naik mobil itu tuh. Boros banget tuh fisik kan. Parah emang itu mah. Aus banget anjing 16 17. Anjir. Gua udah patungan ceban gitu isi bensin set jam sini kayak mesti isi lagi dah. Lah. Gua udah habis. Gua nganter gua balik kan.
Jadi kalau bawa penter zaman dulu gimana? Kalau menurut lo, sekolah bawa penter? Wah, ada dulu temen gue penter almarhum. Pras. Oh almarhum, kalian masih hidup. Ini dia bawa penter. Nah kan murah, 44.000 rupiah sampai ke Bali. Jangan rusak tak terasa. Seliter cuma 500. Ih, dulu seliter berapa? Iya bener. Dulu tuh gue inget Dinem tuh yang bawa penter tuh cuma Pras. Almarhum. Pras tuh di bawah lu setahun. Iya sih. Pras TR. Oh. Ada penter warna biru, kayak PLN gitu. Senang sih gua kalau suara bawa penter soalnya patungannya jadi ini karena kalau cabut pakai AC dingin. Terus kan dia kan gak bakal panas mesinnya, kan diesel gitu-gitu. Ya cuman cumi aja sih belakangnya. Cuma kalau cabut kan Gunung Mas ya, ke puncak gitu-gitu. Puncak ya, Bandung paling juga nggak semacet zaman. Aku nggak pernah cabut. Enak aja cabut. Apa? Gua nggak pernah cabut. Alah, anak gua asik kan lu. Nggak cabut. Kagak cabut, bolos aja. Bolos. Hari-hari. Emang anak gue rasa cabut? Enggak. Ada yang lu cabut mulu. Kan barengan sama lah. Ada yang gua ngata gue jadinya. Iya. Dongo tuh orang. Tapi kehidupan lu zaman kuliah sama SMA tuh Oh beda. beda ya? Beda. Gimana lo zaman Pas kuliah tuh gue lumayan kaget karena gue ketemu banyak kan gue dari SD sampai SMA kan di selatan. Iya. Pas di kuliah gue ketemu anak dari timur, anak Macam dari ya? barat, ada dari luar kota segala macam dan ternyata tuh beda banget Beda anak banget. selatan. Iya. Dari cara ngomong kadang Iya. beda, dari cara bergaul beda, dari yang didengerin musiknya juga beda segala macam. Cuman akhirnya di situ gue jadi tahu, oh ternyata tuh Jakarta nggak selatan doang. Nggak selatan doang aja. Ya karena ya gue dari SD yang di selatan, jadi gue taunya mindset gue kayak gitu, Mindset gitu betul. loh. Kayak kalau dulu tuh di selatan lo anak digit sama anak swasta, Oh, anak iya? swasta anak ketahuan untuk gini banget nih pada 2000-an awal nih ya. Pokoknya yang dari swasta, yang dari selatan ya, Bakti Mulia 400, Harapan Ibu, Alpus. Oh enggak, nih gue ngomongin yang Bakti Mulia sama si apa tadi BM sama HI. Kalau masuk sekolah digit dengerin musiknya Weezer, Incubus. Selalu kayak gitu. Kalau anak digit new metal. Alizar. Weezer, Incubus, supaya gitu-gitu lah R&B itu. Kalau yang anak digit Korn, Limp Bizkit. Iya, lu banget tuh. Beda tuh. Enggak, gue juga Incubus gua. Ya kan? Korn, Limp Bizkit, terus Deftones gitu. Ada bedanya itu bedain. Soalnya waktu itu ada anak dari BM pindah ke SMP gue suka Incubus dimusuhin. Udah kocak. Karena dia dulu kan gitu, musiknya is a thing dulu. Kayak lu dengerin apa gitu. Kayak lu anak hardcore lu metal. Kadang-kadang berantem gitu. Grunge, greencore. Gue sih ska dulu ska. Oh iya, kemarin kita undang si Dawo ya? Itu idola gue dulu. Oh iya. Dawo tuh idola gue dulu. Sampai sekarang juga gue idolain sih. Soalnya gue hafal semua Yurfan Ngangfu banget gue dulu. Total Yurfan Ngangfu dulu. Kenapa gue pengen jadi gitaris? Ini demi Allah ya, gue pengen jadi gitaris waktu gue SD. Gue ngeliat Vicky main pakai Flying V. Anjing keren banget ya Flying V. Iya sih, itu pas dia pakai Flying V itu emang gawat tuh. Gue pas ketemu gue bilang, Bang, gue dulu ngefans banget sama lo bang. Sekarang bang ngambil dulu bang. Lu keren tuh ya belum Vicky. Sekarang Vicky Summerlin WhatsApp. Iya. Tuh idola gue tuh. Dulu kemarin deh Dawo. Soalnya kita undang bareng ya. Dawo Vespa banget tuh. Dawo Vespanya Dawo pada masanya yang megang Vespa dia sama Vespa kesit dua orang tuh. Lalu Vespa kenceng dua-duaan tuh cuma kesit sama Dawo. Gue nanya-nanya sama mereka. Karena gue sempet kena Vespa kenceng. Tekongo tuh pernah jadi balap gitu. Main kencang-kencang gitu. Karena gue pasti kasih sama Dawo tuh. Dawo abang-abangan Vespa kencang sih. PX dulu kan dia. Oke guys, kalau gitu terima kasih banget ngobrol malam hari ini. Kita akan ngebahas 90-an dan 2000-an awal. Kalau lu punya cerita, lu ke Instagram aja di @podtekan.com. Lu kalau mau 90-an dan tentang masa SMA segala macam, selatan, timur, utara, barat, laut dan tenggara apapun, langsung yang sini. Dan gua Bobby Mandela, ini ada Andri, ada Obet, ada Telur, dan thank you banget Reebok yang udah ngasih gue sepatu dan udah sponsor acara ini. Jadi tagline. ini lagi ngomong. Oh iya benar. Ngomongin. Mana sih? Besok bawa dia aja kali ya. Dan tungguin lagi episode selanjutnya ya karena bakal banget yang lebih seru di sini. Oke. Bye. Potekan podcast tentang kenangan anak 90s.